Penjelasan bab 4, How Much is Enough? The Nature of Fulfillment. Bab keempat buku Your Money or Your Life membahas konsep cukup dalam hidup kita. Penulis menjelaskan bahwa banyak orang terus-menerus mengejar uang dan barang tanpa menyadari apa yang sebenarnya membuat mereka puas. Bab ini mengajarkan bagaimana menemukan keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan kebahagiaan. Konsep cukup menurut penulis. 1. Cukup berbeda untuk setiap orang. Cukup bukan berarti minimalis ekstrem atau hidup serba kekurangan, melainkan kondisi di mana kamu punya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menikmati hidup tanpa merasa kekurangan atau berlebihan. Lebih banyak tidak selalu lebih baik. Penulis menunjukkan bahwa memiliki lebih banyak uang atau barang belum tentu membuat hidup kita lebih bahagia. Justru, mengejar lebih banyak seringkali membawa stres tambahan. 3. Memahami kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang benar-benar penting untuk hidup, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Keinginan adalah hal-hal tambahan yang menyenangkan tapi tidak esensial, seperti gadget terbaru atau pakaian mahal. Mengukur cukup dengan grafik kepuasan. Penulis memperkenalkan konsep sederhana. 1. Buat grafik yang membandingkan jumlah uang yang dihabiskan dengan kepuasan yang diperoleh. 2. Pada awalnya, pengeluaran untuk kebutuhan penting, seperti makanan atau tempat tinggal, akan memberikan kepuasan besar. Tapi, semakin banyak kita menghabiskan untuk hal-hal yang tidak esensial, tingkat kepuasannya akan menurun. 3. Titik di mana pengeluaran mulai tidak menambah kebahagiaan lagi adalah cukup bagi kamu. Praktik menemukan cukup. 1. Evaluasi pengeluaran. Lihat kembali catatan pengeluaranmu dari bab 3. Tanya dirimu, apakah ini benar-benar membuat hidupku lebih baik? Tentukan prioritas. Fokuskan uangmu pada hal-hal yang benar-benar penting dan bernilai bagi hidupmu. Hindari perbandingan. Jangan menentukan cukup berdasarkan standar orang lain atau tekanan sosial. Temukan apa yang benar-benar membuatmu puas secara pribadi. Pesan penting bab ini. Definisi bahagia adalah subjektif. Jangan terjebak dengan standar kebahagiaan masyarakat modern yang sering mengaitkan kesuksesan dengan memiliki banyak barang atau uang. 2. Berhenti ketika sudah cukup. Jika kamu terus-menerus mengejar lebih banyak tanpa mengetahui kapan harus berhenti, kamu akan kehilangan kesempatan untuk benar-benar menikmati hidup. 3. Kesadaran adalah kunci. Dengan menyadari apa yang benar-benar penting, kamu bisa mengalokasikan waktu, tenaga, dan uangmu untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan sejati. Kesimpulan bab 4 dalam bahasa sederhana. Bab ini mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, berapa banyak yang sebenarnya aku butuhkan untuk bahagia? Dengan menemukan jawabannya, kamu bisa keluar dari pola konsumsi berlebihan dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup. Bab ini adalah langkah penting untuk mencapai kebebasan finansial dan kebahagiaan yang sejati. Penjelasan bab 5, Getting It Out in the Open. Bab kelima buku, Your Money or Your Life, adalah tentang membuat laporan keuangan pribadi yang jujur dan transparan. Penulis mengajak kita untuk mengumpulkan semua data keuangan kita dan memetakan gambaran besar, sehingga kita tahu di mana posisi kita sekarang secara finansial. Apa tujuan bab ini? 1. Mendapatkan kejelasan finansial. Banyak orang tidak benar-benar tahu total penghasilan, utang, tabungan, atau pengeluaran mereka. Bab ini membantu kita memahami berapa yang kita miliki, berapa yang kita habiskan, dan kemana uang itu pergi. 2. Menilai kekayaan bersih. Penulis mengajarkan cara menghitung kekayaan bersih dengan sederhana. Aset, apa yang kamu miliki, seperti tabungan, investasi, properti. Liabilitas, utang yang kamu punya, seperti pinjaman, kartu kredit. Rumusnya kekayaan bersih, aset, liabilitas. 3. Menghadapi realitas. Bab ini membantu kita melihat fakta keuangan dengan jujur, tanpa menghakimi diri sendiri, sehingga kita bisa membuat rencana ke depan. Langkah-langkah praktis bab ini. Buat daftar aset, tuliskan semua hal yang bernilai dan kamu miliki, seperti saldo di rekening tabungan, investasi, saham, emas, reksadana, properti atau kendaraan, barang berharga lainnya. 2. Buat daftar utang, liabilitas. Tuliskan semua kewajiban finansialmu, seperti pinjaman bank, kartu kredit, utang ke orang lain. 3. Hitung kekayaan bersih. Jumlahkan semua asetmu.
Jumlahkan semua utangmu. Kurangkan aset dengan utang untuk mendapatkan kekayaan bersihmu. 4. Catat arus kas bulanan. Berapa total penghasilan bulananmu? Berapa total pengeluaranmu? Apakah ada sisa uang atau justru defisit? Kenapa transparansi itu penting? 1. Mengidentifikasi masalah finansial. Dengan data ini, kamu bisa melihat di mana masalah utama keuanganmu, seperti utang yang terlalu besar atau pengeluaran yang tidak terkendali. 2. Membantu membuat rencana. Ketika kamu tahu situasi keuanganmu secara keseluruhan, kamu bisa membuat strategi yang realistis untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi keuanganmu. Menghilangkan ketakutan. Banyak orang takut melihat kenyataan finansialnya sendiri, tapi bab ini menunjukkan bahwa langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah memahami kondisi sebenarnya. Pesan penting bab ini. Kejujuran adalah kunci. Jangan menyembunyikan fakta atau mengabaikan utang, karena itu hanya akan memperburuk situasi. 2. Data membantu mengambil keputusan. Ketika kamu memiliki semua informasi yang jelas tentang keuanganmu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan strategis. 3. Jangan menghakimi diri sendiri. Bab ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu, tapi tentang memulai perjalanan finansial baru dengan pemahaman yang lebih baik. Kesimpulan bab 5 dalam bahasa sederhana. Bab ini adalah tentang memetakan kondisi keuanganmu secara transparan dan menyeluruh. Dengan menghitung kekayaan bersih dan memahami arus kas bulanan, kamu bisa melihat posisi keuanganmu saat ini dan mulai membuat rencana ke depan. Ingat, kejujuran dengan diri sendiri adalah langkah penting untuk keluar dari masalah keuangan dan menuju kebebasan finansial.